Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast SMA Najah. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada podcast kali ini kita akan berbincang santai mengenai seputar agama ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Arinda Alvina Rahmawati dari kelas 11 IP 1 yang pada kesempatan kali ini akan menjadi host di Bincang-Bincang Santai pada kali ini bersama narasumber kita, guru PAI atau guru fikih yang paling keren, yang paling kece, tentunya Bapak Acep Jurjani. Silakan Bapak halo-halo dulu dong ke kamera. Assalamualaikum semuanya, halo guys. Oke, sekarang kita bakal bincang-bincang santai. Gimana Bapak, udah siap untuk menjawab pertanyaannya? Insya Allah, semoga dimudahkan. Amin. Emang ini pertanyaannya agak menyeleneh ya guys. Tapi walaupun menyeleneh, kita santai dan tetap mengedukasi buat teman-teman yang nonton. Oke, lanjut ya Pak. Pertanyaan pertama, ini mengenai bab jenazah. Pertanyaannya begini. Kalau misalnya kita bernafas di samping orang yang meninggal gitu kan. Nah, sifat kita atau perilaku kita itu termasuk sikap yang sombong atau tidak terhadap jenazahnya gitu. Oke, ketika kita mendekati seorang jenazah, yang mendekati mayit atau jenazah, maka itu tidak dikatakan sebagai sifat yang sombong. Karena bernapas itu kan bagian dari kehidupan. Kalau kita dekat-dekat dengan jenazah kemudian kita tidak bernapas, maka dipastikan jenazahnya jadi dua. Seperti itu, ya. Oh, iya. Dan bukan bagian dari menyalahi etika. Tapi ketika kita mendekati jenazah yang lawan jenis, dipastikan kita tidak menyentuh kalau dia bukan mahram. Karena kalau mahram nanti wudhu kita batal, jenazah tidak batal gitu. Ini untuk bernapas tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi itu bukan termasuk sifat sombong ya teman-teman, tapi itu lahiriahnya manusia hidup gitu ya Pak. Yang penting dekat jenazahnya tidak makan jengkol dulu, ya, tidak makan pete yang bau-bau, jangan, itu dihindari seperti itu. Iya, betul. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua. Ini tentang amal ibadah gitu. Apa benar nih misalnya mati suri, seseorang mati suri itu akibat dari malaikat yang salah input data amal kita? Gimana tuh Pak? Setahu saya kalau malaikat ada kesalahan berarti dia bukan malaikat, ya, karena malaikat itu luput dari kesalahan, ya, dijaga oleh Allah. Ya, mati suri itu bisa saja memang belum waktunya wafat, kemudian sudah dipanggil tapi menjelang kematian gitu. Jadi mati suri itu bukan, kalau tidak dikatakan malaikat salah input. Ya. Logika kita sekarang di dunia ada yang meninggal misalkan 1000. Yang setahu kita malaikat Jibril itu kan 1. Yeah. Tapi karena bentuknya bentuk jamak, malaikat dari kata malakun, berarti kan namanya malaikat Jibril. Malaikat Israel itu kan banyak. Maka ketika mencabut nyawa seperti kita mematahkan pentol korek. Pentol korek dalam satu wadah, dalam satu tempat, kita patahkan satu-satu, berarti itu menyabut nyawanya satu-satu. Kemudian pentol korek kita ambil 10, kita patahkan sekaligus, berarti mencabut nyawa sekaligus 10, seperti itu. Jadi itu bukan salah input. Jadi emang sudah takdirnya untuk dia mati suri gitu ya Pak? Ya, malaikat tidak ada salah input ya. Kalau malaikat salah input berarti dia tidak maksum dari kesalahan. Betul, karena malaikat itu tidak bersalah. Tidak bersalah. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ini mengenai kurban Idul Adha. Oke. Jadi gini pertanyaannya. Apa benar kalau misalnya kita berkurban? Terus kan kalau kurban hewannya harus sapi. Terus nanti kalau misalnya kita berkurban, hewan kita itu bakal jadi tunggangan untuk ke akhirat ya Pak. Tapi boleh gak sih kita itu berkurbannya pakai pakai anak macan tutul, biar katanya nanti tunggangan di akhiratnya lajunya cepat gitu kan. Kalau sapi lama gitu kan. Ya. Nggak sekalian aja kurbannya pakai burung-burung elang. Ya. Biar terbang. Kalau agama itu sudah menentukan. Jadi ketentuan hewan yang boleh dipergunakan untuk kurban adalah kambing, sapi, ayam pun sekalipun satu ternak dia tidak bisa dijadikan kurban. Bagaimana supaya ayam bisa dijadikan kurban? Dijual dulu, uangnya nanti dibelikan kambing atau sapi. Jadi kalau nyari yang cepet-cepet, macan tutul larinya kalah dengan tupai. Sekalian aja itu burung-burung elang atau burung gagak, larinya kenceng, nggak pakai lari dia terbang. Betul. Seperti itu. Jadi nggak bisa teman-teman, walaupun macan tutul jalannya cepat, tetap kalau kurban kita harus pakai sapi. Terus apalagi unta ya, hewan-hewan kurban begitu. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Ini tentang timbangan di akhirat.
Jadi gini, kalau misalnya pahala dan dosa kita diimbang di akhirat itu sama rata gitu, nggak yang baik sama yang buruknya sama. Nah, itu nanti kita dapat waktu tambahan untuk hidup kembali atau bagaimana? Begini, terkait timbangannya, segala sesuatu itu pasti ditimbang, apa yang kita lakukan atau yang kita berbuat di dunia ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saya akan bertanggung jawab terhadap anak istri saya, dan saya juga bertanggung jawab terhadap masa depan murid-murid saya. Seperti itu. Jadi terkait timbangan itu nggak akan remis ya, nggak akan remis kayak main catur atau draw, nggak. Jadi timbangan itu yang namanya sifat kita manusia pasti banyak salahnya. Tapi kita tidak akan diberikan kehidupan dua kali ya, karena tidak ada kehidupan setelah kematian kembali ke dunia. Yang ada kehidupan setelah kematian itu kembali ke akhirat. Artinya bukan kita saja, sekelas wali, sekelas nabi, ketika disidang di hadapan Allah pasti menyesal. Kenapa menyesal? Pertanyaan nanti mereka begini, termasuk kita ya. Kenapa saya dulu ketika hidup di dunia tidak beribadah lebih banyak gitu, tidak lebih taat kepada Allah? Padahal Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Jadi terkait dengan timbangan, nanti tidak ada kesempatan untuk hidup kedua kalinya, karena memang jatah hidup di dunia ini hanya sekali. Kalau ditimbang, amal jelek kita pasti lebih banyak. Ya, sekelas wali pun pasti lebih banyak amal buruknya. Dalam arti keburukan orang-orang soleh seperti aulia Allah atau anbiya wal mursalin beda dengan keburukan yang kita lakukan. Ya, gitu. Kalau mereka mungkin sebesar bizar, kalau kita mungkin sebesar gunung seperti itu. Tapi meskipun begitu, kita harus tetap yakin bahwasanya ampun Allah sangat luas daripada dosa-dosa besar kita. Gitu. Harus tetap yakin, optimis bahwasanya apa yang kita berbuat itu selama kita taubati dengan sebaik mungkin, Allah pasti membukakan pintu taubat. Seperti itu. Tapi saya pernah dengar gitu ya Pak, kalau misalnya timbangan kita sama rata gitu, katanya kita tuh nggak masuk surga, nggak masuk neraka, jadi kita di tengah-tengah. Terus nanti buat penentuannya katanya itu tergantung keturunannya gitu. Itu benar gak Pak? Begini, Allah itu tidak menciptakan baina-baina, antara-antara ya. Jadi Allah hanya menciptakan surga dan neraka. Tidak ada tempat lain selain itu. Nah, bagaimana ketika draw, remis ya? Nah, kalau kita punya draw atau remis, misalkan saya punya murid, Bapak punya murid nih, namanya Dimsur atau namanya Rian. Mereka mendoakan, mengirim doa. Nah, bisa jadi yang timbangan tadinya seri naik tuh kebaikannya. Kenapa? Karena dikaruniai murid atau siswa yang soleh-solehah gitu, mendoakan guru-gurunya. Jadi nanti doa naik tuh timbangan yang tadinya draw atau remis ya dalam dunia catur, dia akan naik kebaikannya. Karena apa? Sudah menanamkan kebaikan kepada murid atau kepada orang lain, seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita tidak akan dihidupkan kembali. Jadi semoga aja kita semua nanti timbangan amalnya lebih banyak kebaikannya. Semoga kita semua masuk ke surganya Allah. Amin Allah. Terus pertanyaan selanjutnya, ini tentang penciptaan manusia. Manusia dibuat dari tanah. Terus kalau misalnya kita melakukan jual beli tanah, berarti sama saja kita melakukan jual beli atau perdagangan manusia. Bener gak tuh Pak? Ada-ada aja ini. Kenapa manusia Allah ciptakan dari tanah? Pertama, agar manusia tidak sombong bahwasanya tanah itu adanya di bawah, diinjak. Coba kalau manusia diciptakan dari asap, sombong adanya di atas. Ya benar, bisa terbang lagi. Konteksnya ketika kita jual beli tanah, berarti tanah itu benda. Ya, beda dengan manusia. Tanah tidak diberikan ruh. Gitu. Kalau manusia diberikan ruh. Jadi manusia itu adalah tanah yang ditiupkan ruh oleh Allah, sehingga jadilah manusia. Sedangkan tanah yang sifatnya benda itu tidak diberikan ruh. Tanah hidup atau tidak? Wallahu alam. Ya, tapi ketika ditanami kangkung, ditanami tumbuh-tumbuhan yang lainnya hidup, berarti dalam konteks kehidupan tanah juga hidup karena memberikan kehidupan kepada yang lain. Jadi kalau kita jual tanah, kita bukan jual kehidupan, bukan jual manusia lah ibaratnya. Bukan jual manusia. Yang kalau mau dijual ya boleh jual tanah Bang, luas Jadi nggak termasuk ya guys. Aduh, ini ada-ada aja deh pertanyaannya. Oke, lanjut. Sudah berapa pertanyaan ini? Oke. Ini tentang sholat berjamaah nih yang waktu Covid sempat banyak dipertanyakan atau sempat viral. Jadi gimana hukumnya kalau misalnya kita sholat berjamaah tapi via Zoom gitu atau via video call tapi berjamaah? Gimana itu Pak? Berjamaah itu seperti kita belajar ya. Belajar itu dalam satu majelis ya.
Enak banget kalau begitu, udah aja tanggung berjamaah di rumah, mendingan sama orang Masjidil Haram. Ya enggak, Zoom dari sana. Iya benar ya. Tanggung kita kebagian pahalanya dari Masjidil Haram daripada di musola kita sendiri. Kebagian kita kalau Zoom dari Masjidil Haram, pahalanya 1000 berkeberkahan, 1000 kebaikan. Ya, tanggung kalau Zoom di Indonesia. Kalau Zoom tanggung udah jadi Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya. Berarti nggak bisa ya Pak hukumnya? Ya, tidak bisa, karena jangankan dengan Zoom meeting atau Zoom via Zoom, kita beda lantai saja. Kalau pintunya tertutup itu bisa tidak sah berjamaah. Sholatnya sah nggak apa? Ya sah sholatnya. Ya. Jadi tapi jamaahnya nggak kebagian. Ya contoh misalkan di masjid kita ini. Nah itu tangga nggak boleh ditutup. Ya. Kenapa nggak boleh ditutup? Karena lantai 2 kita nggak bolong. Oh, iya, gitu. Kalau tangga ditutup, lantai 2 kita bolong, maka yang di bawah nggak kebagian berjamaahnya. Gitu. Nah itu jadi jamaah itu maksudnya nanti si makmum bisa pindah naik ke atas ketika terjadi sesuatu, dan artian misalkan ada imam, nah jadi ada ketentuannya gitu, ada ketentuan masjid nggak boleh tertutup. Makanya termasuk di kita, di kampung-kampung kita nih teman-teman, kalau Jumatan awas pintu itu dibukain, jangan ditutup. Kalau pintu ditutup, kiri kanan sama belakangnya ditutup, yang di luar itu nggak Jumatan hitungannya, karena dia nggak bisa masuk. Iya, benar-benar. Jadi harus terbuka ya, harus terbuka gitu. Jadi dalam sholat berjamaah atau sholat Jumat ketika sedang berlangsung, pintunya harus dibuka, yang kiri, yang kanan, yang belakang. Kalau alasannya pakai AC dirapatkan semua, nah yang di luar itu dipastikan tidak sholat Jumat, karena dia nggak bisa masuk. Betul. Jadi nggak bisa ya teman-teman sholat berjamaah tapi imamnya via Zoom. Ini sedikit menyinggung ya Pak. Sekarang kan lagi viral gitu, saya lihat di media sosial kayak TikTok, di Instagram, ada orang pacaran berdua. Terus mereka sholatnya berjamaah. Kadang di komentarnya tuh ada kontra, ada yang pro gitu kan. Ada yang bilang itu boleh, ada yang bilang nggak boleh. Jadi gimana nih Pak buat meluruskannya, sholat berjamaah tapi bersama pacar gitu? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya, menggelitik dan menantang ya. Nah, tadi sebelum lanjut tadi terkait dengan Zoom, jadi sholat Zoom dalam posisi COVID, nah itu sudah aja sholat masing-masing. Nah, sekarang pacaran ya. Si Rudi dengan si Lala misalkan ya. Selama yang jadi imamnya laki-laki tidak ada masalah. Oh, tidak apa-apa. Dia status pacaran atau enggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau imamnya si Lala gitu kan. Tapi bukan kasih tinulatif bukan. Ini nama samaran saja ya. Iya. Selama imamnya laki-laki enggak ada masalah, mau dia pacaran kayak mau dia selingkuhan kan enggak ada masalah. Oh, tidak masalah. Yang penting imamnya laki-laki. Kalau imamnya perempuan, nah ini yang tidak sah. Sekalipun statusnya suami istri, ya, status suami istri yang jadi imamnya perempuan ya tidak sah gitu. Ya, berarti tidak apa-apa sebenarnya. Ya. Nah, sempat terjadi fenomena kan di Amerika Serikat waktu itu, ada imam sholat Jumatnya dan khotibnya perempuan. Nah, sedangkan perempuan itu kan tidak diwajibkan sholat Jumat. Ya, karena memang termasuk dia yang paham tentang agama, mungkin tidak ada lagi yang lain. Ya, sebetulnya secara rukun tidak gugur, gitu. Secara rukun itu harus diganti atau ditambah dengan sholat Jumat. Cuma karena memang hidup di negara minoritas ya, minoritas Muslim, sulit mencari orang yang bisa dijadikan imam sholat Jumat, ya mau tidak mau akhirnya jadi tidak apa-apa selagi dia paham. Dikatakan tidak apa-apa, tetap akan terjadi perdebatan karena memang bukan wilayah perempuan dalam khutbah Jumat itu. Jangankan khutbah Jumat ya, sore imam aja perempuan nggak boleh, apalagi khutbah Jumat. Ya, makmumnya semuanya laki-laki karena dipastikan ketika khutbah sholat Jumat kan makmumnya laki-laki. Nah ini kan jadi masalah gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Sebenarnya sholat via Zoom itu tidak boleh karena beda tempat ya Pak ya. Kadang kita satu tempat aja, kalau misalnya tempatnya tertutup, beda lantai, itu tidak boleh, apalagi nih via Zoom. Alangkah baiknya kita sholat masing-masing di rumah terus, atau yang sholat berjamaah sama pacar, boleh gitu. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang ta'aruf. Sekarang kan lagi viral nih tentang ta'aruf gitu kan. Pertanyaannya gini, apabila kita melakukan ta'aruf tapi melalui via aplikasi kencan online gitu, nah itu gimana hukumnya? Dan alangkah baiknya kita tuh di aplikasi tersebut menggunakan foto asli kita atau foto editan yang pakai filter segala macam kayak gitu Pak? Oke, dalam Islam itu diatur ya ta'aruf ya. Ya, dalam ayatnya itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina wattaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Kalau ayatnya salah tolong diluruskan. Ya. Jadi Al-Qur'an itu menyebutkan silakan mencari wasilah untuk kita kenal dengan orang lain. Nah, kalau ta'aruf via online ini namanya bukan ta'aruf karena terlalu banyak yang mengenal.
Kalau via online otomatis namanya juga medsos, pasti akan diketahui oleh orang banyak ya. Nah, misalkan saya ingin kenal dengan seorang perempuan misalkan. Nah, otomatis ta'arufnya melalui teman terdekat dia, bisa dari pamannya, bisa dari kakaknya, atau bisa dari saudara laki-lakinya. Nah, itu namanya ta'aruf gitu. Kalau misalkan kita ta'aruf langsung ke perempuan yang kita tuju, nah itu namanya bukan ta'aruf, nembak langsung ya. Sama aja perkenalan diri aja itu ya, Pak. Perkenalan diri. Ta'aruf itu artinya menggunakan wasilah untuk sampai kepada tujuan. Nah, kalau via online ya susah ya. Itu namanya bukan ta'aruf karena diketahui orang banyak gitu. Iya kan bukan dia doang bukan tertujunya. dia doang gitu. Nah, dan ngerinya ditakutkan apa? Nanti salah sasaran. Ta'arufnya ke si A, yang ketembak ke si C. Kan masalah nanti ya. Nah, kalau masalah buat fotonya nih, kalau kita pasang-pasang di sosial media, alangkah bagusnya gimana tuh, Pak? Yang foto asli atau filter? Foto asli juga tidak apa-apa, yang penting masih menutup aurat seperti itu saja. Jadi kalau sekarang kita tidak bisa terlalu saklek ya, tidak bisa terlalu keras, misalkan menjustifikasi, menghakimi medsos ya, tidak betul. Bisa. Karena memang sudah masanya, sudah dunianya. Yang penting ketika menyimpan ta'aruf via online gitu ya, diusahakan dan bukan diusahakan, diharuskan tampilan kita masih dalam konteks menutup aurat, menjaga aurat gitu, agar tidak dikonsumsi oleh orang banyak yang bukan mahram. Oh iya, gitu guys. Jadi sebenarnya kalau di kencan online itu namanya bukan ta'aruf, tapi perkenalan diri aja, karena tertujunya kita buat banyak orang. Terus buat masalah fotonya bebas asalkan menutup aurat dan rapi gitu ya, Pak. Ya. Oke, tak terasa sudah di ujung pertanyaan. Pertanyaan terakhir ini. Ini mengenai apa ya? Oh, ternyata udah habis pertanyaannya. Maaf ya guys, gak terlalu matiin. Jadi itu tadi pertanyaan terakhirnya yang tentang ta'aruf. Gimana nih perbincangan kita kali ini? Gimana Pak perasaannya setelah mendengar pertanyaan-pertanyaannya? Perasaannya dak-dikduk ya, karena pertama kali diikut podcast. Ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih enjoy lagi, karena sudah beberapa kali. Maklum lah, namanya juga dalam istilah Arab itu an-nasu a'da uma jahilu. Jadi kita itu akan menjadi musuh bagi sesuatu yang baru. Nah, ini baru bagi saya. Perdana nih guys, eksklusif gitu kan. Eksklusif ya. Eksklusif. Tapi mudah-mudahan ke depan akan lebih untuk menyampaikan juga berbicara itu akan lebih tertib lagi, karena sudah terbiasa mungkin. Saat ini baru perdana ya. Bro, ta'aruf ini ya, ta'aruf seperti walaupun itu. Perdana tadi gimana guys, tetap enjoy kan kita ya ngomong-ngomongnya. Oke, kalau misalnya teman-teman semuanya punya pertanyaan yang membingungkan atau yang bikin membuat kesalahpahaman, bisa nanti pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Nanti kita bahas di podcast selanjutnya. Oke, sekian dari saya sama Pak Acep sebagai narasumbernya. Jangan lupa videonya untuk di like, terus di komen sama di subscribe. Sekian podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.